Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Octavia Rahmadianti, NRP 105181000016 dari Teknik Instrumentasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tugas SKT tentang Distributed Control System atau DCS, Distribute Control System. Nah, di sini saya akan menampilkan PPT-nya saja biar agar tidak bingung. Saya tampilkan sebentar. Nah, oke. Nah, Distribute Control System atau disingkat dengan DCS. DCS itu apa sih? Nah, DCS itu merupakan suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar dapat mengontrol suatu loop sistem yang lebih terpadu sehingga itu dapat dikendalikan dengan cepat dan mudah. Nah, untuk cakupan areanya DCS, kontrol DCS ini, dia tuh lebih luas dan skalanya dari tengah hingga besar. Jadi skalanya itu cukup besar untuk mengontrol plan-plan gitu. Nah, oh ya, seperti ini. Nah, ini contoh dari DCS-nya. Contoh dari gambar singkat tentang DCS ya. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi DCS ini itu ada di setiap controller pada plan-plan. Nah, kalau di sini ini kan plan-nya contohnya ada macam-macam valve ya. Nah, dalam valve ini tuh terdapat controllernya. Nah, controller ini itu terhubung pada konsol pusat. Dan dari sini ini akan dihubungkan ke operator workstation. Gitu. Jadi fungsi dari DCS ini tujuannya itu untuk memusatkan operasi plan untuk memudahkan dalam mengontrol, memonitoring, atau meliput setiap elemen dan proses pada satu lokasi. Nah, jadi tiap plan-plan ini akan dengan mudah dimonitoring oleh operator-operator pada workstation-nya. Lalu selanjutnya, nah ini ada komponen-komponen dari DCS-nya. Nah, komponen yang pertama itu ada Human Interface Station atau HIS. Nah, HIS ini itu untuk memonitoring terpusat proses dari control room. Dia itu akan menampilkan variabel proses, kontrol alarm, atau kontrol parameter dan sebagainya kepada operator. Jadi operator itu akan dengan mudah dapat maintenance setiap plan-plan dan juga dapat dengan mudah troubleshooting apabila ada error atau bagaimana gitu. Nah, HIS ini ada dua. Yang pertama itu ada HIS tipe konsol dan juga HIS tipe desktop. Nah, kalau HIS tipe konsol ini itu terdiri dari LCD ganda yang ditumpuk, terus fungsi panel sentuh, keyboard operasi 8 kontrol key, dan tambahan kontrol input output. Nah, kalau tipe konsol ini ada dua jenisnya, ada enclosed display dan juga ada open display. Nah, kalau HIS tipe desktop ini terdiri dari operation keyboard yang membantu operator atau user untuk memberikan input ke PC. Jadi kalau tipe desktop ini ada keyboardnya untuk memberikan input ke PC. Nah, HIS ini
menggunakan general purpose PC. Nah, ini contoh dari HIS. Nah, jadi kalau yang open display console ini dia bentuknya lebih ramping daripada yang enclosed display console. Kalau dilihat dengan mata secara jelas ya, ini bedanya seperti itu. Kalau yang enclosed display console ini bentuknya lebih mirip seperti mesin ATM ya. Kalau yang desktop type ini seperti komputer biasanya. Oh ya, untuk apa? Menampilkan untuk menampilkan variable proses atau fungsi sistem-sistem yang lain itu diperlukan GUI. Jadi apa HIS ini akan menampilkan tampilan-tampilan yang simple dan intuitif, lalu menampilkan visual yang mudah dipahami, menampilkan visual yang jelas. Jadi operator itu tidak bingung saat membaca dari HIS, membaca seperti apa ya, membaca HIS-nya gitu. Jadi operator tidak akan kebingungan apabila misal plan A itu dia ternyata ada error. Jadi operator tidak akan salah plan apa yang sedang error atau plan apa yang sedang membutuhkan maintenance atau apa gitu. Jadi dibutuhkan GUI yang simple, terus mudah dipahami dan juga jelas, visualnya itu jelas. Nah, lalu ada Final Control Station atau FCS. Nah, FCS ini itu bagian utama dari DCS itu sendiri. Nah, FCS ini apa ya? Dia itu central control dari keseluruhan DCS. Nah, FCS ini juga berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan input atau output dari instrumen yang ada di lapangan sehingga dapat dipantau melalui HIS tadi gitu. Nah, FCS ini itu terdiri dari ada FCS dengan remote input output dan juga FCS dengan field input output. Nah, kalau ini contoh dari FCS dengan remote input output ini ada LFCS, lalu yang FCS dengan field input output ini ada KFCS, ada FFCS dengan field input output, ada FFCS dengan field input output atau untuk VNet IP. Lalu selanjutnya ada yang ketiga itu ada engineering PC atau engineering workstation. Nah, EWS atau kalau disingkat itu EWS ya. Di EWS ini dilengkapi dengan builder sebagai Windows untuk modifikasi. Nah, selama pekerjaan engineering itu tidak ada, EWS ini dapat berfungsi sebagai HIS dan EWS juga dapat melakukan emulasi atau tes fungsi secara virtual. Nah, selain itu juga ada perlengkapan sistem konfigurasi lainnya. Nah, itu ada Communication Gateway Unit atau CGW ya. Nah, alat ini tuh untuk menghubungkan kabel VNet dengan kabel Ethernet. Lalu untuk yang kedua ada VNet. Nah, VNet tadi kan udah disebutkan. VNet itu merupakan kabel komunikasi kontrol yang menghubungkan FCS, HIS, BCV, dan CJW. Dan ini. Nah, lalu yang ketiga ada Ethernet. Nah, Ethernet jadi pasti udah familiar ya. Ethernet itu sebagai landasan kabel komunikasi. Lalu yang D ada Fieldbus. Nah, Fieldbus ini komunikasi berbasis digital yang diterapkan pada field instrument. Nah, kelima ada engineering PC.
Nah, dia itu untuk manajemen dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir ada operator PC. Nah, dia itu untuk sebagai pencatat data variabel pada saat real time. Jadi datanya dicatat secara real time. Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan apabila ada miskomunikasi dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.